Oke, assalamualaikum. Salam hobi anggur. Video yang kali ini saya bercerita tentang fase pemasean, fase-fasenya, dan pupuk yang saya pakai. Cara di pemula simple, singkat, dan gampang, tidak ribet. Ini anggur. Aduh loh, angkat dulu. Ini anggur varian CRP ya, Om. Kalau di saya pemahaman pengenalannya, rostok batang bawah ini saya timbun habis. Namanya entah jadi apa, ada tuh namanya. Tapi entah jadi apa namanya enggak tahu lah. Terus batang baru sebesar telunjuk. Sebesar kelingking lah. Nah, sekitar 1 meter. Dia ada tunas air yang langsung kuhidupkan, rawat, piara, ya kan? Sekitar 1 meter. Itu kalau bahasa di anggur ini batang utama, batang premier. Nah, di batang premier ini tahap apa lagi namanya gini. Tapi kalau udah main sistem bengkok gini, yang ini ke sini, nih sekunder, jadinya namanya sekunder. Nah, yang ini kan saya memaksa, belum layak berbuah. Jadi karena kesenangan, maklum kita pemula, pinginlah nengok buahnya. Nah, umur 3 bulan belum layak sebenarnya, tapi karena pingin mau nengok buahnya bisa. Nah, ya kan? Nah, ini dia buah PHP. Buah PHP ini ada yang bisa jadi, ada yang tidak. Nah, untuk membuat dia jadi sebenarnya dari medianya, perawatannya. Buah PHP pun insya Allah bisa jadi. Ini udah dihantam hujan nih, Oktober, September ini kan musim hujan. Nah, yang syukur tidak rontok, masih jadilah, ya kan? Namun batang ini belum layak untuk memberi hal pengabdian, dia melakukan proses buah yang mantap. Tapi karena kesenangan kita paksa, tak apa-apa, ya kan? Oke. Nah, ini yang dibilang sering nila tersier, tempat buah. Nah, kemana kamera, kemana pula yang ku bilang. Ini tersier. Itu tentang pandangan. Kalau di awal Om, sekiranya begini nih, kita satu batang nih, bisa kita paksa. Kesenangan kita adakan. Kesenangan kita itu kita pingin nengok buah nih. Tap, dibuat dia berbuah. Nah, cara membuat dia PHP itu ada di video sebelumnya, ya kan? Pupuk yang kita kasihkan untuk dimasa namanya udah ini, kira-kira batang ini dari rostok ini sekitar 1 meter, ya kan? 1 meter ataupun apa ukuran tingginya, sulurnya udah menjulur-julur.
Di situ pupuk yang kita pakai, yang bagusnya pakai pupuk MKP. Udah stop dari yang di awal tadi, kita main yang mengandung N. Sekarang diproses macam ini sampai begini, udah 1 meter. Hilangkan unsur N-nya, MKP, ya kan, MKP. Mainkan MKP 1 sendok, pakai buron setengah sendok, pakai juga garam Inggris, tambahkan sedikit SP36 atau KCl. Itu kimianya main tipis. Kimia yang itu tadi itu di minggu awal penyiraman kocornya. Di minggu kedua kocor, tak usah lagi pakai garam Inggris, ya kan? Udah tak usah pakai garam Inggris, pakai aja MKP sama KCl pun bisa, campur aja lah. Minggu ketiga gitu juga. Dan di perselangan minggu ke minggu selama 1 bulan itu, 1, 2, 3, 4, 1 bulan, organik cair. Organik cair Om, yang mantapnya pakai Jakaba. Nanti saya akan buat postingan pembuatan Jakaba dan pengaplikasian Jakaba. Ini saya aplikasi campuran Jakaba, jamur abadi. Nah, yang intinya di mana? Saya dapat di 1 batang anggur ini racik, rangkai 2 kesenangan. Yang ini memaksa, tidak pada masanya. Di 1 batang ini, ya, memaksa tidak pada maksanya. Jatuhnya kita pemaksaan perlakuan. Namun Om, kawan, yang di sekarang, dia dari bawah, batang bawah ada 2 yang saya hidupkan. Ini 1. Ini dia yang kedua. Nah, yang kedua ini lebih kecil daripada yang pertama. Gardonnya 2 gardon kalau bahasa anggurnya, gardon cabang. Nah, di cabang kedua ini memang saya melakukan hal yang sebenarnya. Cara melakukan hal yang sebenarnya, pupuk yang tadi dikasih, organik dikasih, potes pucuknya. Nah, macam ini, pucuk ini dipotes, ya kan? Seluruh pucuk dipotes. Ada tunas air. Nah, macam ini ada tunas air nih. Tinggalkan daun tunas air itu 1. Tetap. Ya kan? Udah perlakuan seperti itu. Ini kan ada 2 batang ini, 2 gardon. Yang gardon pertama ini kan udah otomatis dia lebih mantap menyerap. Nah, yang ini jadikan sebenarnya dengan tujuan dengan arti kata saya menjadikan hal yang sebenarnya. Maksudnya tuh gini. Ini memang benar-benar kita buat batangnya untuk mampu mengeluarkan buah, ya kan? Nah, dari proses macam ini, lakukan potes pucuk. Ada tuh bahasa elitnya, entah apalah, potes pucuk. Seluruh pucuk yang keluar selama tahap proses pemupukan vegetatif, ya kan? Setelah pemupukan vegetatif tadi,
1 bulan, selama 1 bulan 4 tahap dibantu sama organik. Terus pas ketemu 1 bulan baru potes semua nih. Itu tadi yang maksudnya udah pemupukan 4 kali tahap itu selama 1 bulan itu baru lakukan pemotesan. Nah, potes terus pucuknya, seluruh pucuk yang tumbuh potes. Apa tujuan pemotesan? Tujuannya untuk mengalihkan seluruh nutrisi bersarang di batang. Seluruh nutrisinya bersarang di batang. Dan hasil ini bisa nanti terlihat nutrisi dari pemberian kita, pupuk kita yang selama 1 bulan itu. Batang ini membesar. Dan dia akan meretak. Ini kan batang masih muda nih, cuman udah coklat. Dibesarkan. Itu dia cara proses pembesaran batang dengan pupuk 4 tahap 4 tadi. Pupuknya tetap itu. Nah, macam ini tunas air. Tunas air tidak dipotes habis, dibiarkan tapi disisakan 1 daun. Dan praktek enaknya untuk hal menemukannya karena udah banyak dari sini. Saya di sini menambahkan 1 batang tambahan, saya sambung susu kan. Nih. Ketemu, saya sambung susu. Ini dia. Untuk pemberian nutrisi double. Jadi seluruh nutrisi yang ada di sini dibantu sama batang tambahan ini. Nah, jadi disinilah kita bisa membuat proses batang anggur ini berbuah di ukuran sebenarnya. Usia kadang tidak tergantung ya Om, tapi ukuran batang ini. Itu selama 1 bulan. Terus lihat penampakannya sampai batangnya itu memang membesar, mencoklat dan agak meretak. Nah, di setelah ini itu dapat kita tengok apa yang tadi udah kawan buat. Nampak seperti itu. Nah, baru nanti aku lanjut lagi ke video selanjutnya tentang caranya. Nah, jadinya kan semoga itu karena aku nih baru untuk konten-konten ini. Jadi semoga kurang lebihnya dimaafkan. Kurang paham dipertanyakan. Kalau bermanfaat dibagikan. Karena membagikan sesuatu yang bermanfaat itu udah ada amalnya. Subscribe-nya juga memang aku harapkan. Oke. Untuk yang kali ini sekian dulu dari saya. Dari kesimpulannya saya ulangi lagi, pupuk kita pakai MKP. Di masa generatif itu masa tengah. Masa perencanaan untuk membuat anggur ini sanggup berbuah. Ya kan? Itu nama masanya masa vegetatif. Itu sebutan elitnya. Tapi kalau masa yang saya nyebutnya bahasa biasanya masa ndak membentuk batang anggur kok sanggup mengeluarkan buah. Nah, biar batang anggur kok pade. Nah, di ukuran masa tengah gini kah, masa sebelum berbuah dan si pemilik ingin membuahkan. Itulah ceritanya. Pupuknya tadi pakai MKP, KCL, main tipis saja, ya kan? Tambah buron sedikit, pakai garam Inggris sedikit. Kalau untuk organiknya itu
dibantulah kohe kambing, ya kan. Nah. Anggur nih lain varian, lain pula kendaknya. Kalau yang di Serpi ini kendaknya potes pucuk. Kalau kita mau nak dengarnya, nak nengoknya berbuah, nampak buahnya tapi namanya belum sesuai, batang kecil. Ya buah itu buah-buah ala kadar. Tapi lah senang nih anu, bisa berbuah. Main potes pucuk aja dia bisa menghasilkan buah. Satu kesenangan, biarkan buah yang ada. Bentuk 2 cabang. Bisa kita melakukan hal yang sebenarnya. Batang disesuaikan besarnya, baru melakukan pembuahan. Di batang yang satu ini, jika ada berbuah, buah-buah PAP, juga saya potes. Karena di batang yang satu ini, membiarkan dulu batang yang membesar. Membiarkan batang ini memiliki nutrisi yang sangat mantap. Baru nanti buahnya setelah ada tampilan keluar, baru dipiara. Kalau sekarang dia mengeluarkan buah pun tidak dipiara, langsung dipotes. Terus dipotes terus. Tunas air tumbuh, potes, tinggalkan 1. Oke Om, sekian. Semoga ada bermanfaat sedikit banyaknya. Terima kasih. Yang kurang lebihnya silakan di komen. Dan untuk yang kali ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anggur, salam pemula di anggur. Alhamdulillah.